Oke, pada hari ini kita akan membahas dalam acara The Fitpost Show terkait apa yang lagi trending dalam pemerintahan yang sudah canangkan untuk ke depan terkait target ekonomi pertumbuhan 8%, apa dampaknya kepada investasi saham. Bersama saya pada hari ini sudah kembali Pak Tony Adhikarjo. Selamat datang Pak Tony Adhikarjo. Terima kasih Pak Firman. Ya, gimana Pak? Fit Pak? Fit ya, bugar ya Pak? Bugar. Yes. Harus Pak. Harus ya Pak ya. Oke Pak, kita mau bahas hari ini Pak terkait dengan pertumbuhan target 8%, target ekonomi. Ya. Menurut Pak Tony gimana dengan target pertumbuhan 8% ini seperti apa Pak? Target itu kan ya target ya Pak ya. Yang namanya target kan kita bagaimana caranya kita mencapai. Nah, yang terpenting bukan targetnya Pak. Yang terpenting adalah bagaimana program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Oke, sebelum menjauh ke sana mungkin kita mau tanya Pak, mungkin untuk masyarakat awam atau fit people ingin tahu pertumbuhan ekonomi itu apa? Bisa dijelaskan Pak? Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan perubahan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik Pak. Ya. Biasanya dinilai secara tahunan atau year on year dalam bentuk GDP atau GNP. Ya. Nah, kalau GDP atau GNP sebuah negara naik, maka GDP per kapitanya atau pendapatan dan tingkat kemakmuran warganya juga akan naik, Pak. Ya. Nah, jadi GDP itu adalah ukuran dari suatu negara apakah dia bertumbuh atau tidak. Oke. Dan kemakmuran masyarakatnya bertumbuh atau tidak. Oke. Gitu. Kalau saat ini kan pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih 5% something ya Pak ya. Yap. Itu akan menjadi ke 8%. Yap. Nah, kira-kira menurut Pak Tony, apakah dengan target pertumbuhan ekonomi 8% ini, kira-kira apakah ini akan berpengaruh ke investasi di Indonesia? Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau target, ya dalam hal ini kita dari pengamat ekonomi ataupun dari investor itu akan selalu melihat bukan hanya targetnya Pak, tapi bagaimana program dan kebijakan pemerintah untuk mendukung hal tersebut. Bagaimana mencapainya? Bagaimana mencapainya? Oke. Kalau hanya target saja ya masih wait and see lah. Iya. Ya, jadi masih wait and see. Kira-kira gimana progresnya gitu? Program-programnya, kebijakannya seperti apa? Oke. Nah, begitu kelihatan bahwa programnya itu bagus, konsisten, dan hasil mulai tampak. Nah, disitulah biasanya investor akan masuk. Nah, biasanya investor terutama dari asing ya, itu akan melihat progres ini. Sehingga pada saat kelihatannya bagus, maka akan ada yang namanya capital inflow. Nah, investasi masuk. Iya, investasi masuk. Yeah. Nah, dalam hal ini saat terjadi capital inflow, biasanya market ini akan bergairah. Yeah. Dan biasanya retail ikut bergairah, Pak. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya domino efek ke atas dan market akan jadi bullish, Pak. Seperti itu. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi itu kan ada konsumsi, ada investasi, ada government spending, ada selisih ekspor dan impor. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo kan bilang akan swasembada pangan, swasembada energi. Ini kan tujuannya untuk mengurangi impor, Pak ya. Sehingga dengan demikian bisa mendongkrak terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Pak Tony, dengan program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo saat ini, ya, dengan pemerintahan yang sekarang optimis, menurut saya itu sangat optimis, dan itu pernah dicapai kan Pak, pertumbuhan 8% itu pernah dicapai dulu. Betul. Nah, sekarang menurut Pak Tony, dengan pertumbuhan ekonomi 8% ini angka yang realistis nggak Pak? Menurut saya cukup ambisius di tengah kondisi perekonomian global yang masih cukup lesu Pak ya. Nah, seperti dari Amerika saat ini penganggurannya meningkat, terus kemudian apa namanya GDP-nya mereka juga masih belum signifikan naik. Kemudian dari Cina malah terjadi deflasi berturut-turut. Nah, ini kan menjadi hambatan-hambatan karena salah satu market ekspor kita itu kan ke Cina. Nah, sehingga pada saat kondisi ekonomi Cina nggak bagus, otomatis dalam hal ini juga
akan mengganggu proses kita, ekspor kita gitu. Nah, terus kemudian apalagi nanti ini masih ada pemilihan presiden di Amerika ya. Nah, kalau sampai Donald Trump menang, biasanya kan akan Donald Trump cenderung protect Amerika, ya kan? Nah, itu biasanya akan terjadi gesekan dengan Cina. Nah, ini kita menarik ini untuk kita lihat ke depannya bagaimana. Berarti... Karena kondisi global pun juga saat ini naik turun, Pak, posisinya di situ. Nah, terkait domestik juga, konsumsi domestik, Pak ya. Kalau kita lihat dengan deflasi yang 5 bulan naik mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut ini seperti itu. Betul. Walaupun terakhir udah inflasi ya, tapi mulai tipis inflasi kecil, ya. Nah, menurut Pak Tony bahwa ini juga tidak mudah ya untuk mencapai pertumbuhan 8%. Makanya saya mengatakan ambisius, Pak. Saya nggak mengatakan tidak mudah. Karena kalau misalkan dari pemerintah mensupport, misalkan dengan program-program yang tepat, dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, mungkin ada tax amnesty atau ada apa, baik secara fiskal ataupun secara moneter, kita lihat aja gitu ya, terobosan-terobosannya gimana. Kalau itu terjadi, kita sempat kok di saat yang global turun, kita naik itu sempat. Kita pernah ngalamin kondisi itu. Karena kita punya penduduk kan cukup besar, Pak. Kita saat ini negara keempat terbesar di dunia ya. Dan secara ekonomi saat ini kita juga sudah masuk G20 dan bahkan diramalkan di tahun 2045 Indonesia katanya PricewaterhouseCoopers akan masuk dalam 4 besar dunia. Terus kemudian dari Goldman Sachs juga mengatakan 2050 Indonesia bisa masuk ke 5 besar dunia. Dan hal itu membuat pemerintah optimis dan mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, kalau memang hal itu terjadi, otomatis dalam hal ini kan Goldman Sachs itu kan suatu firma yang gede banget secara financial. PricewaterhouseCoopers juga sama. Itu kalau sampai menilai dengan sedikit, dengan sangat optimis ya pertumbuhan Indonesia, masa kita sebagai penduduk Indonesia justru pesimis, Pak? Iya, kita harus optimis ya, Pak ya. Kita juga harus optimis. Dan pemimpin-pemimpin kita juga optimis. Makanya mengatakan Indonesia Emas 2045. Dan semoga kita bisa wujudkan itu. Nah, yang berikutnya, Pak. Dengan sekarang kita lihat program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi sebelumnya terkait dengan hilirisasi gitu, Pak ya. Ini kan tentu akan membuat banyak nih multiplier efek yang akan kena kalau misalnya ini jalan, Pak. Ibaratnya penyerapan tenaga kerja juga akan jalan. Lalu akibatnya nanti pendapatan dari mereka yang bekerja ini juga bisa mendongkrak terkait dengan konsumsi. Mungkin dengan adanya seperti ini juga investasi juga akan masuk seperti itu. Dan saya pikir walaupun misalnya ada kendala misalnya dengan misalnya nanti di global terkait nanti ekspor mungkin terganggu, tapi kalau misalnya swasembada ini bisa jalan, tentu mungkin angka 8% ini saya pikir ini sesuatu yang mungkin menantang kita untuk kita bergairah untuk kita menanti untuk ini tercapai gitu, Pak. Challenging, Pak. Makanya tadi saya mengatakan ambisius. Tapi saya tidak setuju kalau katakan tidak mudah. Tinggal bagaimana dalam hal ini dari Pak Prabowo bersama tim itu bagaimana membuat program-program, membuat kebijakan-kebijakan yang mensupport hal itu, baik secara fiskal maupun secara moneter, seperti itu. Nah, dan dalam hal ini betul-betul butuh kontrol yang ketat, karena kalau kontrolnya meleset, ya berantakan semua, Pak. Tapi saya kemarin cermati ya, waktu pertama kali itu para menteri itu, Pak, diundang ya ke Hambalang ya, lalu mereka di brief tuh oleh Ray Dalio ya. Kita tahu dia adalah seorang investor saham yang cukup terkemuka di Amerika. Dan kita melihat juga di hari berikutnya Pak Prabowo kumpulkan seluruh para menteri di Akmil, Magelang, supaya bisa bonding lebih kuat gitu, Pak ya. Supaya bisa mencapai target 8%. Dan menurut saya apakah dengan cara demikian kita akan lebih optimis, Pak, terkait dengan pertumbuhan 8% itu sepertinya sangat-sangat mungkin untuk kita bisa capai, Pak. Kita nilai dalam 3-6 bulan ke depan, Pak. Karena progres tidak bisa dinilai hanya dalam beberapa hari dan itu ya. Biasanya kita ngelihatnya 3-6 bulan ke depan. Nah, harapan kita setelah 3-6 bulan ke depan ternyata ada progres. Nah, itu akan ada capital inflow yang masuk
maka harapan kita market kita bisa break all time high, Pak. Iya, capital inflow masuk, lalu kita berharap global juga pasti tidak seperti kekhawatiran yang kita takuti selama ini. Ya, lalu kita berharap juga konsumsi domestik juga akan tumbuh gitu Pak ya. Otomatis kalau misalkan terjadi pembukaan lapangan pekerjaan, nah, otomatis daya beli masyarakat akan meningkat kan Pak. Dengan terserapnya pekerjaan, terus kemudian konsumsinya juga meningkat. Nah, saat terjadi konsumsi yang meningkat, itu kan akan terjadi multiplier efek, domino efek ke bidang-bidang yang lain. Nah, sehingga dalam hal ini akan terjadi domino efek yang positif. Nah kita berharap mungkin angka ini bisa tercapai. Pertanyaannya, bagi seorang investor, kira-kira dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, apa yang perlu dipersiapkan Pak untuk investasi Pak? Harus punya peluru Pak. Nah, berarti duit Pak, modal Pak ya? Iya, ya otomatis kita harus mempunyai yang namanya sumber penghasilan yang bagus Pak. Nah, dalam hal ini ya kita harus bekerja maksimal juga gitu. Nah, kita berpikir gimana caranya kita mempunyai sumber pendapatan dan kemudian mengelola penghasilan kita. Jadi kita harus masukin di post investing. Nah, kita bisa lakukan dengan cara kita ya setiap orang beda-beda ya, pakai dollar cost averaging atau value averaging atau constant share method. Nah, metodenya banyak banget. Nah, nanti setiap orang punya style masing-masing itu. Nah, Pak Tony setuju atau nggak setuju? Kalau dinamakan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu otomatis akan menguntungkan pasar saham. Kalau masih target saja, seperti yang saya katakan, masih belum, Pak. Belum. Nah, tapi saat program dan kebijakan itu mendukung dan kemudian terjadi sedikit kabar baik, progres baik. Nah, itu maka terjadi capital inflow tadi, Pak. Nah, kemudian market bergairah, kemudian ya kita harapkan bisa positif, Pak. Berarti kita mesti mengikuti berita tentang keuangan, Pak ya? Harus, Pak. Nah, kalau kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang investor, ya kita harus membaca berita. Kalau nggak baca berita, terus kita tahunya gimana? Kan akhirnya kita investasi bukannya melakukan investasi, apa kita judi, Pak? Iya. Nah, dengan kita mengamati berita, nah di situ kita tahu progresnya gimana. Ya, biasanya investor hati-hati kalau misalkan memang kondisinya lagi nggak bagus, ya mereka bisa keluar loh dari market. Nah, kalau sampai yang lain keluar, kita nggak keluar, kita boncos, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita mau investasi, Pak, terutama misalnya di saham, dengan pertumbuhan ekonomi 8% ini kan bukan yang 1 tahun jadi, Pak. Tapi kan ini adalah yang bisa untuk 2 tahun, 3 tahun, bahkan untuk jangka panjang. Betul. Nah, menurut Pak Tony, untuk investasi yang sifatnya jangka panjang, apakah dengan target pertumbuhan ekonomi 8% ini merupakan sesuatu yang memang cocok untuk para investor atau calon investor untuk mereka mulai memikirkan berinvestasi jangka panjang, Pak? Ya. Sebenarnya kan memang investasi itu jangka panjang, Pak. Ya, kalau jangka pendek itu bukan investasi, trading, Pak. Trading, ya. Spekulasi, Pak. Jadi ya memang kita harus berpikirnya jangka panjang. Makanya biasanya orang kalau melakukan investasi itu kan masuknya ke dana pendidikan anak, ke dana pensiun. Kan tujuan utamanya kan di sana gitu. Tapi ada juga beberapa investor yang mungkin tujuannya beda ya. Yang level berikutnya tujuannya adalah kepemilikan perusahaan, Pak. Nah, ini levelnya beda lagi gitu. Nah, tapi majority orang adalah bagaimana caranya agar kita investasi, agar kita bisa untuk dana pendidikan anak, untuk dana menikahkan anak, bukan nikah lagi, Pak ya. Dana pensiun gitu kan. Nah, mencapai impian-impian besar kita. Nah, tujuannya kan di situ, Pak. Berarti dengan terkait pertumbuhan ekonomi 8%, kita bisa katakan bahwa ini adalah sentimen positif. Ya, harusnya positif, Pak. Tinggal nanti dibuktikan. Betul. Apakah target itu tercapai atau tidak. Bagi kita seorang investor, ya tentu kita yang pertama, Pak ya, harus siapkan modalnya. Lalu kita harus siapkan bagaimana cara mengelolanya. Betul ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang ingin kita tahu, bagaimana sih, Pak, strategi investasi terkait dengan portofolio dalam perencanaan portofolio investasi bagi seorang investor. Apa yang harus dia lakukan terkait dengan strategi portofolio dalam dia berinvestasi, Pak? Ya,
Yang jelas kalau kita sebagai investor, yang pertama kita harus tahu risk profile kita gimana, Pak. Jadi pertama harus tahu risk profile. Iya. Karena kalau kita tipikal konservatif, kita paksakan ke agresif, maka fear kita kan besar, Pak. Seorang investor konservatif itu pasti tidak kepingin apa yang diinvestasikan itu berkurang. Sementara kalau di investasi yang agresif, kemungkinan berkurang itu ada, ya kan? Sehingga yang terjadi adalah pada saat dia turun baru 2%, 3%, atau bahkan 5%, dia jual. Nah, setelah jual, rugi. Harganya naik, Pak. Nah, dia akhirnya tujuan untuk investasi bukan beli bawah, jual atas supaya untung, tapi akhirnya yang terjadi apa? Beli atas, jual bawah. Jadi akhirnya jadinya cut loss terus, Pak. Nah, cut loss terus kan otomatis dia rugi justru berinvestasi. Jadi dalam hal ini sesuaikan dulu. Nggak bisa karakter seseorang dipaksakan. Nah, jadi itu. Harus tahu risk profile-nya dulu. Kemudian yang kedua, dia harus tahu juga bagaimana jenis-jenis instrumen investasi. Jangan ikut-ikutan. FOMO. Jangan FOMO. Nah, banyak orang nyangkut di investasi saham itu apa namanya? Karena FOMO, fear of missing out. Nah, ya akibatnya justru jadi boncos gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus tahu investasi yang benar itu gimana, yang sehat itu gimana. Investasi juga harus ada yang bugar, Pak. Nah, dalam hal ini kita harus tahu siapa yang menyelenggarakan investasi gitu. Bagi saya kita harus tahu yang namanya risk daripada investasi itu. Karena kalau kita mau melakukan investasi sebagai seorang investor, kita harus mengerti yang namanya risk reward ratio, Pak. Bagaimana rasio antara resiko dengan hasil yang kita peroleh gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengetahui hal-hal tersebut, Pak. Nah, terus kemudian melakukan investasi. Kalau enggak, Pak, bisa terjebak dengan investasi bodong. Nah itu lagi saat kan banyak, Pak, kan yang terjadi. Orang ditawarin investasi yang high return, tapi mengatakan low risk. Itu kan banyak penawaran saat ini yang terakhir-terakhir ini. High return tapi low risk. Padahal itu nggak ada tuh, Pak. Semakin dia mengatakan high return low risk, saya mengatakan itu investasi tambah beresiko, Pak. Kenapa? Walaupun dia menang, oh ini di-guaranteed, ini konsepnya seperti deposito, tapi penyelenggaranya nggak jelas. Dalam hal ini, resiko investasi itu ada dua jenis, Pak. Yang pertama, berdasarkan jenis investasi. Yang kedua, berdasarkan tempat investasi. Nah, majority orang hanya fokus pada jenis investasi. Ini konservatif, ini moderate, ini agresif. Mereka nggak ngeliat tempatnya, Pak. Nah, harusnya justru yang menurut saya yang paling bahaya itu tempat investasinya. Nah, tempat investasinya jelas nggak? Kalau dilindungi OJK, nah bukan dilindungi ya, diawasi oleh OJK, itu meminimalisasi resiko. Walaupun bisa aja sih sudah diawasi OJK masih juga kolaps gitu, bisa aja gitu. Tapi minimal kita meminimalisasi daripada nggak ada. Nah, seperti saat ini misalkan investasi saham. Orang mengatakan investasi saham adalah investasi high risk secara jenis resiko. Tapi sebetulnya secara tempat resiko, secara tempat investasi saham adalah merupakan investasi yang menurut saya paling konservatif. Oh gitu, Pak? Iya. Kenapa? Kalau sampai sekuritasnya tutup, itu saham kita aman. Karena tersimpan di subrekese atas nama kita. Di Custodian Central Effect. Kemudian kalau uangnya gimana? Uang kita tersimpan dalam RDN kita. Sehingga kalau sampai perusahaannya close sekalipun, kita hanya tinggal lapor ke Bursa Efek Indonesia, tolong dipindahkan saham saya dan uang saya. Ini RDN-nya, ini subrekese-nya, pindahkan ke sekuritas lain. Itu menunjukkan bahwa secara tempat investasi, saham itu adalah tempat yang paling aman, bahkan lebih aman dari deposito. Kenapa? Deposito kan hanya dijamin LPS 2 miliar aja, Pak. Lebih dari 2 miliar nggak dijamin. Saham mau 100 miliar, mau 1 triliun pun dijamin, Pak. Nah, ini Fit People, mungkin Anda belum tahu, belum bisa mendengar berita ini bahwa sebenarnya saham adalah satu pilihan untuk kita bisa berinvestasi, dan ini adalah produk yang aman selama secara mungkin tempat investasi. Secara tempat investasi. Nah,
Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada Fit People di tempat ini, ya, yang mendengar acara ini, bagaimana saya dengan mudah bisa tahu bahwa saya itu adalah tipe yang konservatif, yang moderat, atau yang agresif. Cara yang mudah seperti apa, Pak? Cara yang mudah, yang pertama Anda berani nggak menghadapi resiko? Oke. Kalau sampai resiko Anda turun, Anda mau jual atau enggak? Nah, kalau resiko Anda berapa persen? Seperti itu salah satunya. Nah, terus kemudian toleransi Anda terhadap resiko berapa persen? Oke. Terus kemudian berikutnya, Anda suka dengan instrumen investasi apa? Oh, oke. Jadi kalau suka dengan deposito berarti dia yang konservatif. Konservatif, betul. Jadi kalau misalnya ada resiko dikit nggak bisa tidur, berarti konservatif. Berarti konservatif. Kalau berani naik tebing, itu berarti agresif, Pak. Agresif, betul. Kalau moderate itu adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Tapi kalau dia betul-betul paham dengan resikonya. Oke, itu moderat. Moderate. Nah, biasanya juga dari imbal hasil. Kalau orang yang ingin imbal hasilnya gede, tapi berani resiko, berarti dia agresif, Pak. Oke. Nah, tapi kalau orang yang ya saya yang penting kecil, tapi pasti nggak mungkin turun. Nah, itu pasti konservatif. Konservatif. Nah, kalau moderate, ya itu. Dari pemilihannya juga kelihatan sih. Kalau orang sukanya investasinya emas, properti, itu biasanya moderate. Oke. Nah, reksadananya belinya reksadana campuran, itu moderate. Oke. Kalau reksadananya belinya saham, pasti agresif, Pak. Oke. Nah, kalau obligasi berarti di moderate, Pak? Obligasi sebenarnya kalau menurut saya lebih ke arah itu ya, karena returnnya di bawah 10%, bisa dikatakan konservatif, Pak. Walaupun resikonya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Seperti itu. Nah, berarti kembali lagi, Pak. Berarti dengan sentimen pasar yang, sentimen terkait dengan berita bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan targetnya 8%. Berarti secara tidak langsung ini akan menarik kepada investasi saham. Atau gimana, Pak? Ya, kalau pertumbuhan 8% jelas saham itu kan bagus banget, Pak. Kira-kira sektor saham apa aja, Pak, yang kira-kira akan terkena dampaknya dengan target pertumbuhan ekonomi 8%? Iya, kalau sampai pertumbuhan ekonomi 8%, Pak, hampir semua sektor, Pak. Oke. Ya, kenapa? Ya karena pasti consumer goods pasti bagus. Perbankan pasti bagus. Terus kemudian properti pasti bagus. Banyak, Pak, yang akan terdampak. Yang mungkin tanda tanya adalah yang cyclical stock, yang tergantung daripada pergerakan harga komoditasnya, gitu ya. Seperti batu bara. Nah, itu kan nggak tahu gimana harga pasar batu bara gitu. Betul. Kemudian minyak, lihat harga minyaknya berapa. CPO juga sama. Nah, itu kita harus monitoringnya beda gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk orang atau investor atau Fit People untuk bisa ikut ambil bagian dalam sentimen positif terkait dengan di pasar saham, untuk target pertumbuhan pemerintah 8%, kira-kira ada nggak, Pak, materi yang kira-kira atau pembelajaran yang perlu diikutin oleh Fit People atau pemula atau masyarakat di Indonesia untuk mereka bisa optimis, antusias untuk mempersiapkan target pertumbuhan ekonomi 8% ini berdampak kepada kehidupan mereka, kehidupan keuangan mereka, Pak? Iya, jelas, Pak. Otomatis dia harus mempersiapkan yang tadi kita sudah kupas, yaitu bagaimana sumber penghasilannya. Gitu kan. Kemudian kita harus tahu mengenai risk profile kita gimana. Kemudian kita harus tahu berbagai jenis instrumen investasi, Pak. Jangan cuma taunya cuma satu jenis investasi. Ya, taunya cuma deposito, ya walaupun bertumbuh 8% tetap deposito dia. Dia juga harus tahu berbagai jenis instrumen investasi. Misalkan dia harus tahu mengenai reksadana, yang open end fund, yang close end fund, kemudian obligasi, kemudian sukuk terus kemudian saham, mungkin yang agresif juga harus tahu mengenai mungkin saat ini lagi tren kan kripto, kemudian futures, emas, segala macam, banyak banget. Nah, nanti kita akan kupas itu semua, Pak. Kalau nggak salah nama acara kelas yang akan diadakan tentang strategi investasi dan perencanaan portofolio dalam investasi. Betul, Pak. Pak, bisa di-spill nggak, Pak? Kira-kira di dalamnya akan belajar apa aja, Pak? Ya, saya akan sharing tentang berbagai jenis instrumen investasi yang biasanya banyak orang
masih kurang paham ya. Nah, saya akan ajarin orang dari nol, Pak. Jadi berbagai instrumen investasi apa aja, baik itu aset finansial, aset nyata. Nah, di misalnya instrumen ini itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, resikonya apa. Nah, berapa persen yang bisa kita harapkan dari persentase itu. Kemudian kita juga harus mengetahui dan mempelajari mengenai bagaimana memahami, mengantisipasi dan meminimalkan berbagai jenis resiko investasi gitu kan. Supaya kalaupun kita ngambil investasi yang high risk, kita harus melakukan apa untuk meminimalisasi resiko tersebut gitu kan. Nah, dalam hal ini cara meminimalisasinya yaitu dengan cara apa? Knowledge. Ya, dengan knowledge yang tepat. Nah, kita harus tahu itu bisa meminimalisasi resiko gitu. Terus kemudian saya juga akan sharing tentang money management, Pak. Ini penting banget, ya. Karena kalau kita melakukan investasi tidak mempunyai money management yang bagus, otomatis bisa berantakan. Gitu. Kemudian kita bagaimana caranya melakukan investasi berdasarkan profil resiko. Terus berapa persen nih yang harus kita tempatkan di investasi, berapa persen yang harus di moderate, berapa persen di konservatif, berapa persen di agresif. Karena walaupun setiap orang itu punya risk profile, saya juga seringkali memonitor berapa usianya. Beda antara orang yang investasi usianya masih 25 tahun sampai 35 tahun dengan orang yang 35 sampai 55. Apalagi yang 55 tahun ke atas. Nah, dalam hal ini otomatis semakin muda kita boleh semakin agresif, Pak. Semakin tua karena kita sudah pensiun, Pak, itu harus kita semakin konservatif. Nah, ini kita akan tunjukin. Kemudian kalau bisa di kelas, nah ini ada mereka punya daftar aset apa, nah itu bisa disusun. Nah, mungkin kita bisa diskusi tentang itu. Nah, makanya kita harus mempelajari tentang 4 fase finansial juga. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara melakukan investasi. Ada 4 metode investasi di situ, semacam dollar cost averaging, kemudian concentration method dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara untuk menata portofolio, bagaimana melakukan diversifikasi portofolio, bagaimana melakukan evaluasi portofolio. Nah, itu kita akan kupas tuntas dalam acara selama 2 hari. 2 hari, Pak, bisa di-spill nggak, Pak? Terutama kalau kita lihat di bursa efek saat ini, pasar modal, itu 66% itu adalah Gen Z, Pak. Betul. Nah, bisa di-spill nggak, Pak? Kira-kira investasi yang paling low risk bagi Gen Z itu apa, Pak? Kalau paling low risk, ya masuk ke deposito atau reksadana pasar uang. Tapi depositonya tidak boleh ngambil yang lebih dari LPS. Otomatis dalam hal ini, ya kalau tidak boleh lebih dari LPS, biasanya kalah sama inflasi. Kan low risk, Pak. Low risk, Demikian juga reksadana pasar uang. Low risk. Kalau low risk, maka returnnya juga low, Pak. Tapi bagi tadi yang Pak Tony bilang, kalau misalnya usia yang masih muda, harusnya kan lebih berani untuk mengambil resiko. Lebih berani mengambil resiko. Cuma mungkin mereka nggak tahu bagaimana mereka mengantisipasi resiko. Makanya mereka perlu belajar tentang apa itu investasi saham. Bagaimana strategi berinvestasi di pasar modal. Bagaimana untuk mereka bisa mengetahui apakah mereka yang profilnya yang moderat, yang konservatif, yang agresif, dan bagaimana mereka untuk bisa mengelola dari 940-an saham lebih ini, kira-kira mana yang cocok untuk mereka investasikan untuk masa depan mereka. Betul. Nah, menurut Pak Tony, Gen Z ini atau mereka yang 60% lebih ini di pasar modal ini, untuk mereka bisa sukses dalam investasi saham, kira-kira apa yang mereka harus punya, Pak, untuk mereka supaya bisa sukses berinvestasi di saham? Yang jelas, yang pertama mereka harus memahami dulu mengenai saham itu apa. Nah, banyak orang kadang-kadang investasi saham, tapi nggak ngerti saham itu sebenarnya apa. Nggak ngerti produknya, Pak, ya? Nggak ngerti bisnis perusahaannya apa. Nggak ngerti laporan keuangan. Nah, kadang-kadang singkatan perusahaannya itu apa aja nggak tahu gitu. Itu parah. Jadi kalau mereka melakukan seperti itu, ya mereka bisa dikatakan spekulatif. Nah, banyak orang mengatakan saham itu judi. Sebetulnya yang judi itu bukan instrumentasinya, Pak. Yang judi itu orangnya. Kalau kita beli sesuatu tanpa kita tahu, itu kan judi, Pak.
gambling gitu Pak ya. Gambling. Tanpa dasar yang jelas dia ini. Iya. Takut naik, enggak ya judi gitu ya. Iya. Dia nggak mempelajari dulu langsung beli. Nah, FOMO itu termasuk judi Pak. Makanya banyak kalahnya kan daripada menangnya. Oke. Iya gitu. Ya. Jadi kalau kita melakukan investasi tanpa kita memahami apa yang kita investasikan itu berjudi sudah. Oke. Nah berarti hari ini saya akan ajak Fit People untuk bagaimana belajar terkait strategi portofolio, mengatur strategi portofolio dalam investasi pada acara kelas yang akan diselenggarakan oleh Pak Tony Adikarjo. Pak, sebelum kita tutup saya ingin Bapak coba buat kesimpulan, closing statement Pak, konklusi dari acara hari ini. Ya. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Nah, dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Dalam hal ini kita yang pertama harus optimis. Nah, kemudian kita juga jangan hanya pemerintah yang punya target. Tapi diri kita juga harus punya target untuk pertumbuhan diri kita. Ya. Pertumbuhan ekonomi keluarga kita. Supaya itu tercapai kita juga ikut naik Pak ya. Iya. Karena ya kita nggak bisa nyalahkan siapapun untuk pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun kondisi ekonomi itu kondisinya krisis, kalau kita punya program yang bagus, tetap kita bisa kok naik di saat kondisi ekonomi krisis. Sebaliknya, saat pertumbuhan ekonomi bagus, kita tetap bisa aja miskin. Kenapa? Karena kita nggak punya program pertumbuhan untuk diri kita dan finansial kita. Jadi dalam hal ini jangan nyalahkan pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi diri kita masing-masing. Kita harus punya program. Ya, termasuk tadi itu kita harus punya sumber penghasilan yang meningkat. Kita harus punya side hustle mungkin. Kalau memang income kita merasa terbatas karena UMR, kemudian kita juga harus bisa mengelola keuangan kita. Kita harus punya target kapan kita bisa meraih impian-impian kita. Kemudian kita juga harus punya target kapan kita bisa beli, misalkan kita kepingin beli mobil, kita kepingin beli rumah, kita pingin ibadah ke tanah suci. Nah itu kita harus ada targetnya Pak. Kita harus ada istilahnya punya target-target dan itu kita harus kejar targetnya. Iya. Bagaimana program kita sama sebetulnya dengan pemerintah. Cuman kita terapkan dengan diri kita. Kita harus membuat rencana anggaran belanja. Nah, kita juga harus melakukan investasi. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu jenis-jenis investasi. Dan kemudian kita juga harus belajar makroekonomi mengenai pertumbuhan ini bagaimana. Nah, ini kan semuanya saling berkaitan semua. Dan itu yang paling utama bukan untuk orang lain, tapi untuk pertumbuhan ekonomi kita pribadi. Seperti itu. Fit People, demikian acara kita hari ini. The Fitposo membahas tentang pertumbuhan target ekonomi 8%. Bagaimana supaya kita juga bisa menikmati terkait dengan kondisi keuangan kita yang semakin bugar. Bersama Pak Tony Adikarjo. Sampai ketemu di acara The Fitposo selanjutnya bersama narasumber yang menarik dan saksikan terus The Fitposo. Terima kasih.